Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Hana, Dea, dan Bella terkejut melihat Gilang yang terjatuh ke tanah karena pukulan keras yang diberikan oleh seseorang yang tidak lain adalah Revan. Mas, lirih Hana dengan suara yang bergetar dan menatap takut Revan yang wajahnya kini merah padam menahan emosi. Gilang menyeka sudut bibirnya yang mengeluarkan darah dengan punggung tangannya, lalu mendongak dan menatap tidak percaya pada orang yang memukulnya. "Jangan pernah dekati Hana lagi," teriak Revan lalu menarik pergelangan tangan istrinya pergi dari sana, meninggalkan Gilang yang terkejut. "Ada apa itu? Kenapa ada perkelahian di sana? Apa yang terjadi?" Bisik-bisik para mahasiswa dan mahasiswi yang ada di sana, dengan menatap ke arah Gilang dan Revan yang menarik Hana menjauh dari sana. Gilang tersadar, lalu bangkit dari duduknya dan berniat untuk mengejar Revan yang menarik pacarnya. Tapi sebelum ia melangkah menjauh, Dea dan Bella sudah menghadang jalannya. "Kakak jangan ganggu Hana lagi," ucap Bella yang kini berdiri di hadapan Gilang, untuk mencegah pria itu mengikuti Hana dan Revan. "Kalian itu apaan sih? Aku mau kejar Hana," ucap Gilang yang tetap kekeh ingin mengejar Hana. "Kak Gilang harus lupain Hana. Dia udah gak bisa sama kakak. Dia udah nikah," ucap dia dengan suara yang sedikit keras, membuat Gilang mematung di tempatnya, lalu menoleh perlahan pada dua wanita yang berdiri di belakangnya. "Heh, kalian itu jangan bercanda. Gak mungkin Hana udah nikah," ucap Gilang yang masih tidak percaya dengan apa yang ia dengar dari Dea. "Tapi itu kenyataannya, Kak. Jadi jangan ganggu kehidupan rumah tangga Hana dan Om Revan. Kalau memang kakak cinta sama Hana, lebih baik lepaskan dan biarkan dia bahagia sama Om Revan," ucap Bella dengan suara kerasnya. Gilang mematung di tempatnya. Apa maksudnya dengan rumah tangga Hana dan Om Revan? Tidak mungkin kan omnya itu menikah dengan Hana, wanita yang ia cintai. Itu sama sekali tidak mungkin. "Itu tidak mungkin. Kalian bohong kan?" teriak Gilang dengan berusaha untuk menahan rasa sesak di dadanya. "Kami tidak bohong, Kak. Tidak ada untungnya bagi kami untuk berbohong sama Kak Gilang," ucap Dea dengan menatap tajam pada pria keras kepala di hadapannya itu. Gilang berbalik dan pergi meninggalkan Dea dan Bella yang terdiam. Ia harus memperjelas semuanya. Ia harus berbicara dengan Hana secara langsung. Semua yang ia dengar pasti adalah kebohongan. Pikir Gilang yang masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa Hana sudah menikah, terlebih dengan omnya sendiri. Sementara itu, Revan dan Hana dalam perjalanan pulang ke rumah mereka. Hana menatap takut pada Revan yang tengah mengemudi mobil dengan kecepatan tinggi. Tubuhnya gemetar saat ini. Ia takut dengan Revan yang sekarang ini. Benar-benar menakutkan menurutnya. Rahang Revan mengeras. Ia tidak percaya jika Adit atau Gilang adalah pacar Hana. Revan menggenggam kuat setir mobil, hingga buku tangannya memutih. Tiba-tiba Revan mengerem mobilnya membuat kepala Hana hampir terbentur di dashboard. "Ah!" Pekik Hana saat kepalanya hampir saja terbentur ke dashboard mobil, karena ia tidak sempat memakai sabuk pengaman tadi. Revan tersadar dan seketika menoleh pada istrinya itu. Hana yang ditatap oleh Revan semakin gemetar dengan kepala menunduk. "Kamu baik-baik aja, sayang?" tanya Revan dengan khawatir. Ia benar-benar lupa jika Hana ada bersamanya saat ini, dikarenakan emosinya yang memuncak melihat Gilang memeluk Hana tadi. Revan mengulurkan tangannya untuk menyentuh tangan Hana, dan Hana refleks menjauhkan dirinya membuat Revan terdiam, lalu memasang wajah sendunya. Ia tahu Hana pasti takut saat ini. "Tenang sayang, ini aku," ucap Revan lembut lalu semakin mengulurkan tangannya dan seketika mengangkat Hana ke pangkuannya. Tubuh Hana semakin gemetar dan Revan dengan lembut membelai pipi istrinya itu. "Jangan takut sayang, ini aku," ucap Revan lalu mencium pipi Hana lama, dan perlahan-lahan tubuh Hana berhenti gemetar. "Jangan takut sayang, ini aku," ucap Revan lagi, lalu mengecup setiap inci wajah Hana dengan sayang.
Berjanjilah kamu tidak akan meninggalkanku, ucap Revan dengan menyatukan kening mereka dan menatap mata Hana lekat, yang juga menatapnya dengan sayu. Hana terdiam dengan terus menatap mata Revan. Tersirat rasa takut di sana, takut kehilangan dan takut ditinggalkan. Kumohon, berjanjilah sayang, kamu tidak akan meninggalkanku dan tidak akan pergi dariku untuk selamanya, ucap Revan, berharap agar Hana berjanji untuk selalu berada di sisinya. Ia tidak ingin Hana pergi meninggalkannya. Aku berjanji, ucap Hana membuat Revan terdiam, lalu mencium bibir istrinya dengan sayang dan menyalurkan semua kebahagiaan yang ia dengar dari ucapan yang keluar dari bibir Hana. Aku mencintaimu. Aku sangat-sangat mencintaimu, my wife, ucap Revan setelah melepas ciumannya di bibir Hana. Hana hanya terdiam dengan nafas yang sedikit tidak beraturan karena ciuman panas beberapa saat yang lalu. Kita pulang, ucap Revan lalu mengecup singkat kedua kelopak mata istrinya. Revan kembali mendudukkan Hana di kursi di sampingnya, lalu memasangkan sabuk pengaman pada Hana dan segera melajukan mobilnya kembali menuju rumah. 10 menit kemudian, Revan menghentikan mobilnya tepat di depan rumah dan dengan cepat turun dari mobil. Revan mengitari mobil untuk segera membukakan pintu untuk Hana. Hana keluar saat Revan membuka pintu mobil untuknya. Ia terkejut saat Revan tiba-tiba mencium bibirnya dengan begitu sensual. I love you, ucap Revan saat melepaskan pagutan mereka, lalu menggendong Hana ala bridal style untuk segera masuk ke dalam rumah. Seorang pria mencengkeram kuat setir mobilnya saat melihat hal yang dilakukan oleh seorang pria pada pacarnya. Rahang Gilang mengeras. Ia kini berada di depan gerbang rumah Revan. Setelah tadi mengikuti pria itu yang tidak lain adalah omnya. Gilang segera menancap gas mobilnya untuk pergi dari sana. Kemarahannya, rasa kecewanya, semuanya bercampur jadi satu. Rasa kagumnya pada sosok omnya itu menghilang begitu saja, digantikan dengan rasa dendam dan benci yang mendalam. 10 menit kemudian, Gilang menghentikan mobilnya tepat di depan rumahnya dan dengan tergesa-gesa keluar dari mobil untuk segera masuk dan melampiaskan kemarahannya di dalam kamar. Gilang melewati ruang tamu dan bergegas menaiki tangga untuk segera masuk ke kamarnya. Sedang kedua orang tuanya yang melihat hal itu mengernyit bingung. Dan tidak lama kemudian, terdengar suara barang-barang pecah dari lantai atas. Ayah dan ibu Gilang dengan cepat menaiki tangga untuk ke kamar putra mereka, karena mereka sangat yakin jika suara itu berasal dari kamar putra sematawayang mereka itu. Astagfirullah, pekik ibu Gilang saat tiba di depan pintu kamar putranya yang terbuka, menampilkan pemandangan yang sulit diartikan di dalam kamar itu. Sang ayah menatap tidak percaya dengan apa yang dilakukan Gilang.